Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun, bapak-bapak pemuka agama, bapak-bapak para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang sangat mulia dan penuh barakah ini, dan juga di tempat yang sangat mulia ini, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kembali kajian agama yang kita laksanakan setiap malam Senin di masjid kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dalam kajian agama nanti akan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian, saat ini kita berada di malam ke-10 dari bulan Muharram 1444 Hijriah, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan malam Asyura. Hari Asyura berarti besok nggih. Hari Asyura niki hari ke-10 dari bulan Muharram. Insyaallah nanti akan kita bahas keutamaan-keutamaannya dan anjuran untuk melakukan berpuasa di hari tersebut. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan jamaah tiang, bahwa dengan datangnya tahun baru 1444 Hijriah berarti umur kita bertambah dan kesempatan untuk melakukan amal ibadah pun semakin berkurang. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan umur kita ini dengan sebaik-baiknya, karena banyak sekali atau tidak sedikit saudara-saudara kita yang ingin diberikan umur panjang, tetapi Allah terlebih dahulu memanggil mereka. Dan kita patut bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan berbagai amal ibadah. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan umur ini dengan sebaik-baiknya, karena umur yang diberikan oleh Allah ini kelak akan dihisab. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser kedua kaki manusia di hari kiamat sehingga ia ditanya tentang 4 perkara. Umrihi bima afnahu, tentang umurnya untuk apa, atau untuk apa ia menggunakannya, menghabiskannya, dalam hal apa ia menghabiskannya. Wan ilmihi bima fa'ana, dan tentang ilmunya, untuk apa dia berbuat dengan ilmunya itu. Wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu, dan dihisab juga ya tentang hartanya, dari mana ia memperolehnya dan untuk apa dibelanjakannya, atau pada apa dia membelanjakannya. Wa min jismihi fima ablahu, dan pada badannya untuk apa dia memakainya. Jadi ada 4 hal yang pasti akan dihisab nanti. Yang kita bahas saat ini adalah masalah umur, karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu dengan tahun baru 1444 Hijriah niki. Jadi jamaah sekalian, bagaimana cara kita bersyukur? Tentu dengan memanfaatkan umur ini dengan sebaik-baiknya untuk melakukan berbagai amal ibadah, dan yang terpenting jangan pernah kita meremehkan amal ibadah sekecil apapun. Karena kita tidak pernah tahu amal ibadah mana yang akan diterima oleh Allah, yang dengan sebab itu kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dengan rahmatnya. Bahkan secara tegas Nabi SAW mengingatkan kepada kita, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan sekali-kali kalian meremehkan
engkau meremehkan perbuatan baik, sekalipun itu hanya dengan menampakkan wajah yang berseri-seri di saat bertemu dengan saudaramu. Cuman sayang jamaah sekalian kita kadang-kadang ampahin teh remehang teh pegawaian atau ibadah si mungkin anggap teh ndek nepati berarti, padahal di hadapan Allah itu memiliki pahala yang banyak. Marah misal ini doang ita lupa ita baca bismillah ketika makan atau kita melakukan sesuatu, atau ndek sempat istighfar, ndek sempat berzikir setelah sholat 5 waktu. Padahal jamaah sekalian, setelah sholat 5 waktu, kalau kita mampu menyempatkan diri membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, membaca Allahu Akbar 33 kali, lalu kita cukupkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga genap menjadi 100, maka itu dosa kita sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa kita itu sebanyak buih di lautan. Cuman jarang kita meleng ngamalang ya. Begitu juga dengan membaca ayat kursi setelah selesai solat. Padahal ada hadis sahih yang mengatakan barang siapa yang membaca ayat kursi setelah solat 5 waktu, itu tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Maksudnya entah mati doang kan nampak tetap di surga jadi sangat berpeluang kita untuk bisa memasuki surganya Allah hanya dengan melanggengkan membaca ayat kursi setiap kita selesai solat. Sementara jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi tadi arah perintah jamaat yang perintah untuk mempersiapkan bekal untuk menghadapi datangnya hari kiamat. Nah, dalam hal niki Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wanzuru madza iddakhartum li anfusikum minal a'malis salihah liyaumi ma'adikum wa'aradakum ala rabbikum. Dan perhatikanlah apa yang telah kalian simpan untuk diri kalian daripada amal-amal saleh untuk hari di mana kalian akan dikembalikan dan akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki sene tafsirangnya si Ibnu Katsir. Jadi ampok teh usahalah jamaah sekalian untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi datangnya hari kemudian. Jadi berbentan teh tentu tiada lain dan tiada bukan adalah dengan melakukan berbagai amal saleh, yang mana dengan amal saleh itu kita akan berpeluang mendapat rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah itu kita akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Lihat dalam hal amal kebaikan jamaah sekalian, tentu hitung-hitungannya beda kan je. Lihat dalam hitung-hitungan matematika. Jadi kita harus mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang pahalanya memiliki nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ilmu matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggih, kena memang ilmu pasti. Tetapi lihat dalam hitungan amal, 1 tambah 1 bukan 2 hasilnya, tetapi 27. Nah, dari mana dapat angka tersebut? Nah, satu contoh misalnya, 1 tambah 1 sama dengan 27. Nah, nengke anda sembahyang mesa pira mau udah 1 derajat pahalana nggih. Nah, ampok ditanya
batur de sembahyang sekek doang kan hasil jamaah teh dengan 2 orang. Nah niki sekek terombok sekek tanya ada ya berjamaah pira hasilnya kita akan mendapatkan 27 derajat. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 27. Nah, dan 10 diambil 1 pira ya 9 ya. Nah, pinter ya. Nah 9. Nah, ini karena becibe tahu ya. Cuman 10 diambil 9 le hitungan pahala amal itu bukan berkurang tetapi lebih. Nah, 10 diambil 1 bukan 9 hasilnya tetapi 10 diambil 1 hasilnya adalah 19. Nah, belekan temau yang sida contoh bedang sida kepeng 10 misalnya ya. Nah ampok de sedekahang sekek pira masih siwa. Nah berarti kan masih siwa. Nah niki arah ketentuan oleh amal saleh al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Berarti 10 ditambah 9 sama dengan 19. Yang pun nambau terperekengan lek masalah ngeni-ngeni. Jadi yang tahu solat berjamaah no lebih utama 27 derajat ndak sampai teh tinggalan ya kecuali kalau ada uzur ya. Nah, begitu juga dengan bersedekah. Nah, tebedi yang kepeng 10.000 tersedekah yang 1.000 kan 19 jadiin kepeng teh. Ya, begitu seterusnya. Nah, bahkan jamaah sekalian dalam hitungan amal ya 1 kali 6 kan yang ilmu pastinya sama dengan 6 ya. Cuman yang hitungan pahala justru 1 kali 6 itu sama dengan 365. Luak geti hasilnya kan. Nah bele kan mau kan arak puasa setelah Ramadan iki puasa Syawal. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal maka itu sama dengan puasa 1 tahun. 1 tahun niki pira 365. Berarti 1 kali 6 sama dengan 365. Jadi hal-hal seperti ini harus dimanfaatkan. Termasuk diantaranya jamaah sekalian adalah keutamaan yang ada di bulan Muharram niki. Ini yang akan kita bahas ya. Nah, jadi jamaah sekalian malam niki kita berada di malam ke-10 atau malam Asyura, malam ke-10 daripada bulan Muharram. Jadi malam Asyura atau hari Asyura besok niki sangat dianjurkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa sunat. Dan hadisnya sahih. Nabi pernah melakukan puasa di hari Asyura itu. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Niki syaratnya dulu atau sebabnya ampun Nabi ente berpuasa di hari Asyura. Jadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, fawajadal yahuda siyaman yauma Asyura. Maka Nabi mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Nah, jadi dayatnya dengan Yahudi berpuasa hari Asyura si Nabi ente. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, ketuanya dengan Yahudi ini si Nabi ente, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Hari apa ini yang kalian berpuasa padanya? Jelo nabi niki apa daripada puasa lah jelo niki ngenot dengan Yahudi niki si Nabi ente. Faqalu, maka orang-orang Yahudi itu menjawab, "Hadza yaumun azim." Ini adalah hari yang sangat mulia, hari yang agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Allah menyelamatkan pada hari ini Musa dan kaumnya. Wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari ini sebagai rasa syukur beliau. Fa nahnu nasumuhu, maka kami pun berpuasa dengan Yahudi. Nah, jadi yang ikut Nabi Musa sih puasa le hari Asyura ini karena syukur diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Nah, mendengar jawaban orang Yahudi niki, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Maka kami lebih pantas, lebih utama untuk menghormati Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dicatat ya. Maka mempuasai akan dia. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura itu, wa amara ashabahu bisiyamihi, dan beliau memerintahkan kepada sahabat-sahabat beliau untuk berpuasa pada hari Asyura itu. Jadi ndekna puasa doang Nabi telah hari Asyura, perintahnya juga para sahabatnya. Tentu perintah kepada para sahabat juga perintah kepada kita semua. Cuman hukum puasa Asyura niki adalah sunat. Karena ndek narak puasa si fardu lah kan, selain lah kan bulan Ramadan. Lagu le dalam hadis silainan jamaah sekalian, le ibrawat Imam Baihaqi, Nabi ngana sumu at-tasi' wal 'ashir wala tusabbihu bil yahudi. Berpuasalah kalian pada hari ke-9 dan ke-10 dan jangan menyerupai orang Yahudi. Nah, yang pone anjuran itu untuk berpuasa ialah sejuluh singone. Alhamdulillah bagi yang sempat berpuasa, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Nah, dan akan kita lanjutkan besok. Nah, seandainya jamaah sekalian nggih. Nah, ndek tebau puasa ngone, ya silakan puasa besok dan bisa nanti diiringi di hari ke-11. Anda ndek demele puasa hari ke-11 ya jemaah doang bau ndek silahkan. Karena Rasulullah melaksanakan hal tersebut. Jadi ndek na makruh nggih, ndek na makruh. Tetap kita akan mendapatkan pahala walaupun hanya berpuasa di hari Asyura niki saja nggih. Nah, tapi lagu si bagusnya te dahuluin singonek niki karena lain arah riwayat si nyebut Nabi bahasa Nabi ente la imbaqitu ila qabilin la asuman natasi. Kalau umur saya sampai tahun depan maka sungguh saya benar-benar akan berpuasa pada hari ke-9. Jadi arah keinginan lekan Nabi ente untuk berpuasa le hari Tasu'a singone. Cuman beliau keburu wafat. Nah, jadi keinginan Nabi ente no ini buta amalan ya. Yang pun anjuran kita untuk berpuasa si jelo singone yaitu hari Tasu'a raneng ya. Nah, bahkan Imam Ahmad secara khusus mengatakan man arada an yasuma Asyura shamat tasi' wal 'ashir. Barang siapa yang ingin melaksanakan puasa di hari Asyura maka hendaklah ia berpuasa di hari ke-9 dan ke-10. Illa an tashkala asyhur fa yasumu salasata ayamin, kecuali muskil. Namun dia tahu ia ragu-ragu mengenai hitungan bulan ini. Nah, maka dia berpuasa 3 hari yaitu 9, 10 dan 11 Muharram. Dan kelebihannya jamaah sekalian, ente puasa le hari Asyura niki atau Tasu'a niki nggih. Nah, seandainya nara kesalahan penanggalan aman itu nggih. Nah, siapa tahu ngonek tanggal 10 kan? Nah, jadi aman itu. Nah, ini anda anjurannya selain kita dilarang untuk menyerupai orang Yahudi. Nah, sekali lagi walaupun pelungguh puasa jemaah tanggal 10 doang tetap akan mendapatkan hasil. Nah, ampun tu semakin gairah. Nabi keutamaannya jemaah sekalian puasa le hari Asyura niki suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura. Nabi pernah ditanya. Jadi Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Asyura. Apa kata beliau? Faqala, maka beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Jadi puasa hari Asyura itu akan bisa mengampuni dosa tahun yang lalu. Kan tu nak damak marah bahasa ante nong ke? Nah, jadi ente sehat hidapnya sila terpuasa barang-barang jemaah ke? Nah, ente merasa dia narak halangan atau dia narak kendala terpuasa jemaah, ente tersempat puasa ngone bisa diiringi 10-11. Kalau tidak bisa juga hari 11, silahkan bisa berpuasa besok saja sebagai bukti kecintaan tele Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti salah satu sunnah beliau yaitu berpuasa di hari Asyura nggih. Nah, kan badak itu keutamaan sino adalah bisa mengampuni dosa setahun yang lalu nggih. Bahkan sebutnya ada sebagian ulama ulama-ulama terdahulu yaitu impian si dengan dalam mimpi ni kan punya ketuanya
keadaannya. Jadi Nabi kena menjawab, Ghufirali bisyami yauma Asyura dzunubas sittina sanatan. Jadi diampuni dosaku dengan sebab puasa hari Asyura itu dosa 60 tahun. Ini cuman mimpi lah niki nggih. Nah, ngonolah keutamaannya terpuasa hari Asyura niki nggih. Nah, jadi ndekne sekedar puasa doang jamaah sekalian. Tentunya banyak amal-amalan yang sangat dianjurkan kita untuk melaksanakannya di hari Asyura. Di antaranya dengan memperbanyak sedekah, nggih. Nah, terus piarana ngelebihin sekedik lah lekan si bilang jelo tiba keluarga teh sini nak tanak jarin teh, nggih. Karena ada hadis yang menerangkan seperti itu. An Abi Sa'id, Nabi ngene, man wassa'a ala iyalihi yaum Asyura, barang siapa yang melapangkan atas keluarganya pada hari Asyura, maksudnya biang kelebihan lah, kelebihan rizki atau biang ya luwean lah sekejap melebihi hari-hari lain dari hari Asyura niki, wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha, Allah akan meluaskan, melapangkan baginya pada tahun itu semuanya. Nah, bahkan Sufyan bin Uyainah, Nabi kata, jarabna al-amal bihadzal hadis 50 sanatan. Saya mencoba beramal dengan hadis ini. Maksud coba angne ngamalang hadis niki. Jadi setiap Asyura selalu biangne anak jarine lebih atau kurna niki lebih lekan hari-hari biasa. Nah, fawajadnahu kadzalik. Maka saya mendapatinya seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan sebab ini selalu dilapangkan rezekinya oleh Allah selama 50 tahun itu. Ini kena Sufyan bin Uyainah di kitab niki. Bahkan arak jamaah sekalian, bagi yang mau mencoba boleh. Nah, niki arak mujarrabat ya, ini bisa dicoba. Lekan Imam Al-Ajhuri arane nggih. Nah, jadi sebutnya di kitab niki, wa man akhadha fi yaumi Asyura syai'an mimma'il wardi, dan barang siapa yang mengambil pada hari Asyura itu sesuatu mimma'il wardi, daripada air mawar, berarti jema', karena disebut ini yaum Asyura, bukan malam ini ya, yaum Asyura, pada hari Asyura. Jadi saya bait ai mawar niki arak tujuan nggih. Nah, makmur tumbe, cuman anda dan narai mawar ya mungkin tidak apa-apa kita pakai ganti air biasa saja nggih. Nah, terus wa qara'a alaihi al-fatihata sab'an, kemudian ia membaca atasnya Fatihah sebanyak 7 kali. Nah, jadi bait ai ampok baca yang surat Al-Fatihah 7 kali. Summa yamsahu ra'sahu wa jibhatahu, kemudian ia mengusap kepalanya dan keningnya. Wa yaf'alu dzalika bimay yuhibbu min ahlihi wa waladihi, kemudian ia melakukan yang demikian itu kepada orang yang ia cintai daripada keluarganya dan anak-anaknya. Fa inna dzalika hifzun lahu min jami'il ilali wal asqam ila misli dzalikal yaum minal 'amil qabil. Nah, maka sesungguhnya yang demikian itu, Nabi maksudnya angkun tesimbaca yang ai 7 kali, membaca yang surat Al-Fatihah le ai 7 kali, terus ampot te osap muante, osap te otak te julu ampot osap muante. Nah, lakuang te oleh anak jarin te. Nah, ini menjadi pemelihara bagi kita dari segala macam penyakit. Ini berlaku sampai tahun yang akan datang. Nah, cuman tidak ada salah paham nggih. Nah, dalam arti jemaah ketika dicoba ya sulitnya dingin sih, dan tidak ada salah hang tiang nggih. Ini kan mujarobat sini nggih. Atau ndak berukna arak keterangan marak niki. Nah, misalnya si wah keruan darah tinggi ndak dekanggo ngelorang bembe. Lagu karena ida merasa baca surat Al-Fatihah niki 7 kali. Arwah hitam baca berangkat kitab ini pada kelorang sate bembe not KO si nggih. Nah, jadi ndak bau marak nikin tante. Ini arane mujarobat nggih. Nah, ingat dang amal-amalan si anjuran di hari Asyura nggih. Maka oleh karena itu jemaah bapak-bapak tiang, nah anda bau luwean sekedik dan nyugulang harian nggih. Nah, karena lebihin lah lekan hari biasa. Angka ini kesempatan bagi ibu-ibu. Nah, jemaah anda bau kedong ke hari Asyura nggih. Nah,
kan ada pengajian nongkat ngeleten nge nah nyen terlapiang lebihan lah nge nah jemaah sampai melihat laku membeli gelang kembali kalung lek semama di sang-sang nebiang sida keutamaan sesuai dengan keutamaan hari Asyura niki nge nah cuman kita situasi masih jamaah sekalian nge ndak laun semama teh berukna nerima telepon dengan nagi otang ini apa laku gelang pandar ni teh HP nge nah jadi ndak ni marah niki nge nah nggih jadi usaha yang jemaah untuk melapangkan. Jadi bagi ibu-ibu yang tidak punya suami bisa melaksanakan hal tersebut dengan memberikan yang lebih banyak kepada keluarganya di hari Asyura. Okay? Nah, bahkan jemaah sekalian, kitab niki tidak apa-apa yang sampaikan juga niki hikayat, okay? Nah, lagu ingin hikayat niki arane pecerita nggih. Nah, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Cuman ini tentu watolo oleh kitab si ulama tentu untuk memotivasi kita nggih, terutama untuk bisa memuliakan hari Asyura niki. Jadi hikayat niki tiang tidak baca secara utuh redaksinya karena cukup panjang, sementara waktu ente pas-pasan ya. Nah, jadi dedek tiang baca secara panjang, cuman tiang sekedar anu doang. Jadi laik lekan Imam Yafi niki. Nah, ini kisah niki dari Imam Al-Yafi'i. Laik Qatarrai arana jamaah sekalian, ada seorang hakim yang kaya. Nah, jadi hakim ini didatangi oleh seorang fakir pada hari Asyura. Terus orang fakir tersebut berkata kepada hakim yang kaya tersebut, doa yang ni pada halia julu, a'azzallahul qadi, mudah-mudahan Allah memuliakan hakim ni. Anda wahai hakim ni, nampak nebada ya. Ana rajulun faqir dzu ayalin. Saya seorang laki-laki yang fakir, ndak tiang bediang napi-napi. Dzu ayalin, tiang bediang keluarga. Wa qad ji'tuka, dan sungguh saya telah datang kepada engkau mustasfi'an bi hurmati hadzal yaum. Hal keadaan saya meminta tolong kepadamu dengan kehormatan hari ini. Nah, jadi padahal kan hakim niki tahu wah kemuliaan hari Asyura niki. Nabi lakone si dengan niki ya laku tebeang 10 potong roti, 5 potong daging, dan uang 2 dirham. Ndek nebeang ya si hakim niki, cuman ndek langsung suruh ya nyedi, cuman janjina ya bahwa adahul qadi bidzalika ila waqti zuhri nang kitab niki. Nah, janjina si hakim niki datang, baris datang le waktu dohor. Ketoklah dengan atau pengemis niki dengan derek niki le waktu dohor. Ia datang le waktu dohor, janjina ya waktu asar. Nah, akhirnya karena ia janjina le waktu asar, datanglah laki-laki fakir niki ke tempat si hakim tadi pada waktu asar. Cuman ketika dia datang le waktu asar niki lam yu'tihi syai'an. Nah, jadi hakim niki ndek nebeang ya napi-napi. Jadi fadhahabal faqir munkasiral qalbi. Nah, maka pergilah laki-laki fakir itu dalam keadaan hancur hatene, maksud sede hatene bahasan teh. Ya. Nah, jadi setelah niki, nah kebetulan waktu nasi liwatina sopo dengan Nasrani kenyangkana tokol elek pintu le lawang balen, julun lawang balen. Tentunya yang dek tahu masih dengan ini orang Nasrani sih dengan fakir niki. Nah, nepi ngenok dengan Nasrani niki, marah ongkatnya singenok hakim ngono niki. Jadi dengan kemuliaan hari ini tolong berikan kepada saya. Pira lakone marah singone niki 10 potong roti, 5 potong daging, dan 2 dirham. Nah, terus ampone beketuanlah orang Nasrani niki. Wa mahazal yaum, hari apakah ini? Nah, ampone cerita yang lah dengan Nasrani niki si dengan fakir angkun sifat atau kemuliaan hari Asyura niki. Nah, setelah mendengar kemuliaan hari Asyura niki, padahal kian dia orang Nasrani. Faqala lahu Nasrani. Jadi dengan Nasrani niki berbahasa le dengan fakir niki napingna uzkur hajataka. Nah, sebut hajatnya. Aku bersumpah dengan Nasrani niki akan memberikannya kepadamu. Nah, ampun sebutlah hajatnya si dengan fakir niki. Kan ngone sebutnya 10
potong roti, 5 potong daging dan 2 dirham. Nah niki sekumbe beang na ya fa'atahu asyrata aqfazati hintati. Maka orang Nasrani itu memberikan kepada fakir tadi 10 karung gandum, wa mi'atun min lahmin, dan 100 potong daging, wa 20 dirhaman, dan 20 dirham. Bahkan tidak sekedar itu jamaah sekalian, Nabi ngene dengan Nasrani niki, hadza laka wa li'iyalika ma dumtu hayya, atau madum tahayya, ini untukmu dan untuk keluargamu selama engkau hidup, fi kulli syahrin, pada tiap-tiap bulan, karamatan li hadzal yaum, sebagai pemuliaan untuk hari niki, maksudnya hari Asyura niki. Nah, lalulah dengan fakir niki jamaah tiang dengan tentunya perasaan senang luar biasa karena dia mendapatkan sesuatu yang lebih banyak dari yang diharapkannya. Nah, datanglah waktu malam. Nah, jadi ketika datang waktu malam niki jamaah sekalian, tinduklah hakim niki. Nah, saatnya tinduk niki, sami'a hatifan, ia mendengar suara. Jadi aran hatib niki suara lagu dek narak dengannya. Nabi ngene suara niki, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Jadi angkat otaknya. Jadi kena suruh ngangkat otaknya, angkatlah otaknya si hakim niki. Nah, waktu nasi ngangkat otaknya niki, Nabi seriuangnya. Jadi seriuangnya si hakim niki istana, sebuah istana yang terbuat dari emas dan perak, terbuat daripada yakut merah. Nah, si bagus tuh luar biasa, datang bom bayangan ya. Nah, jadi berketuanlah dengan Nasrani niki dalam saat niki. Nabi ngene faqala ilahi ma hadzanil qasrani, wahai Tuhanku, nah untuk siapakah 2 istana ini? Nah, jawabnya hadzani kana laka law qadaita hajatal faqir, sebenarnya 2 istana ini untukmu kalau saja engkau mau memenuhi permintaan orang fakir tadi. Nah, falamma radatahu sara li fulan an-nasrani, maka manakala engkau menolak hajat orang fakir itu, maka jadilah ia milik si fulan yang beragama Nasrani itu. Nah, jadi target hakim niki, nah uras ia lekan anuna, ampokna lalulah mara jemaahna mete dengan Nasrani niki, ampokna ketuan dengan Nasrani niki, Nabi gawe derubin lai daripada kebaikan. Nah, jadi badaknya ya ngene. Nah, terus yuk arak Nabi sana. Nah, cerita yang kun mimpinan niki, cerita yang dengan Nasrani yang kun mimpinan niki. Nah, ampokna lakuklah yang terbeli ni. Terbeli istana itu dengan harga di sini ditawar 100.000 dirham. Nah, lagu ndek mele dengan Nasrani niki. Nah, nongkatnya kullu maqbulin qol. Nah, kullu maqbulin qalin, setiap yang diterima itu mahal kan. La bi'u zalika bimil al-ardi. Saya tidak akan menjual yang demikian itu walaupun dengan sepenuh bumi kan. Nah, apa nak kena ya? Apakah ndek yang tiang beli ya? Padahal disediakan dengan Nasrani, tidak dengan Islam. Ngombe angkun dengan temen surga atau mau istana, karena syarat utama itasino mau istana lek surga itu harus menjadi orang Muslim. Nah, ya dengarnya ongkat qadi niki atau hakim niki, Nabi ngene dengan Nasrani niki, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna dinahu haq. Langsung yang baca kalimat syahadat. Nah, ini angkun kemuliaan hari Asyura. Nah, kat jemaah sekalian, ini kebetulan Arab pengemis datang oleh kita, nggih. Nah, ndak tersampai lolosangnya. Cuman hati-hati ndak lon Arab pengemis manfaatang itu nggih. Nah, misalnya kenyakan deh si tokol-tokol lelek balik datang pengemis dengan kemuliaan hari Asyura ini nunasang beang tiang motor NMAX deh kira-kira lebih. Nah, akan mikir itu mesti kan. Nah, karena lo siapa tahu ya betulan manfaatang kajian agama marak niki kan. Nah, coba jemaah ni metik kia kan ya. Jadi tentunya kita ndak na segampang ini masih jamaah sekalian kan. Nah,
Ini memang tentu-tentu butuh, ya silahkan kita berikan. InsyaAllah pahalanya akan beda dengan hari-hari yang lain, ya. Jadi beda pahalanya kancet terbembeang le hari-hari selain, karena itu kemuliaan hari Asyura, ya. Nah, memang ada sisi lain-lainan jamaah sekalian lekan keutamaan hari Asyura. Mara misal suruh naita mandi bercelak pepaino. Nah, sino mohon maaf le napiarane ino aranine ya isi ulama le pengarang kitab niki bid'ah mazmumah ngene ya. Nah, jadi napi ngene annahu ma yaf'aluhu an-nas yauma asyura minal ightisal wa lubsi siyabil jadid, jadi mandi terus ngadu pakaian baru, wal iqtihal terus napi bercelak, nah terus napi ngadu serangga niki, nah terus dan salat 2 rakaat, nah itu bid'ah mazmumah, bahkan pas sunnatu tarku zalika kullah. Maka yang sunat itu meninggalkan yang demikian itu, li'annahu lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang demikian itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabu dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, wala ahadun min al-immatil arba'ah, dan tidak juga seorang pun daripada imam yang 4, wa ghairuhum, dan selain mereka. Nah, ini wa ma ruya fiha minal ahadis, dan apa yang diriwayatkan padanya daripada hadis adalah hadis yang dusta, hadis yang palsu, maudhu'. Jadi mbes harian suah keruan-keruan beneng nggih puasa wah jemaah hari Asyura niki nggih. Nah, jadi dendek teh anu ang ya. Isa niki apa? Isa? Oh, okay. Jadi isa jamaah tiang insyaallah jemaah lanjutan, cuman mohon maaf ara teka-teki sikit nggih. Nah, anda debu jauh silakan yang bisa menjawabnya teka-teki fikih niki nggih. Nah, ini biasa untuk nyegerang mula ngonean ada beberapa yang ingin yang sampaikan. Coba ada suatu teka-teki fikih. Nah, kira-kira ada suatu amalan yang apabila telah dikerjakan oleh seorang sekali, maka ia tidak ingin melakukannya lagi, sedangkan amal itu hukumnya wajib. Kira-kira napi ya. Jadi arak sopo amalan ya, ene wah gawe ya sekali ndek nemeleng gawe ya ampuk, padahal amalan itu wajib. Paham sidet anu soalnya ya, arak sopo amalan ene wah gawe ya sekali si dengan ndek nemeleng gawe ya ampuk, padahal amalan itu wajib ya. Nabi ya ndek salat mayit bira kali sih salat mayit ya. Dan anda gawe kan tidak apa-apa juga. Ini ndak meleng gawe nggih. Nah, jadi amalan ini padahal hukumnya wajib kan. Nah, jadi arak sopo amalan kurus sekali, arak sopo amalan ene wah gawe ya sekali sih dengan ndak meleng gawe ya ampuk, padahal amalan itu wajib. Nanti ambil Agus jawabnya mulu ndak bau nggih. Nah, jadi PR wah jemaah wah teh nggih. Teten entah teh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bi safail ma'rifah wa hab lana tashhal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqa tawakkuli alayka wa husnal dhanni bika wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awafai darain. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.